Saya ingin bertarung dengan sekuat yang sekarang. Park Hang-seo kembali, siap jadi rival berat STJ lagi, guys. Park ini akan sangat menantang. Dalam sekejap semuanya berbeda. Yo guys, tekan subscribe guys. Seperti diketahui bersama, kalau timnas Indonesia sekarang ini dianggap sebagai tim terkuat di ASEAN. Hal itu jelas mengacu pada prestasi timnas dalam kurang lebih 1 tahun terakhir, dengan kedalaman skuad yang mayoritas berasal dari Eropa. Tentu saja bagi Sintayong hal ini menjadikannya sebagai pelatih Korea Selatan paling sukses dalam urusan meningkatkan performa tim ASEAN, mengalahkan apa yang dilakukan Park Hang-seo saat melatih Vietnam. Nah, mengetahui hal tersebut, sepertinya Park Hang-seo udah mulai gregetan, pengen ngelatih lagi pasca mundur dari kursi pelatih Vietnam, di mana salah satu acuannya sudah pasti adalah Sintayong. Ya, Park Hang-seo seolah belum bisa menerima sepenuhnya kalau Sintayong dianggap terlalu mendominasi ASEAN. Maka dari itu, setelah sempat dirumorkan bakal menangani timnas India, Park Hang-seo diketahui malah akan merapat ke tim yang sedang serius menata sepak bolanya, yakni Kamboja. Jelas apabila terjadi, maka kita bisa melihat lagi gimana duel epik dari dua pelatih Korea Selatan yang paling tersohor di Asia Tenggara saat ini. Park Hang-seo akan kembali, guys, benarkah? Dan siap jadi rival berat STY lagi. Wah, benarkah dia kembali, guys? Bukan rahasia lagi kalau rivalitas Sintayong dan Park Hang-seo dinilai cukup panas. Apalagi saat masih melatih Vietnam, Park sama sekali nggak pernah kalah dari Indonesia, yang ketika itu masih dalam proses membangun bersama Sintayong. Dan itulah kenapa Park sangat membanggakan dirinya sebagai pelatih Korea Selatan terbaik di ASEAN. Sampai pada titik tertentu, eranya bersama timnas Vietnam harus berakhir seiring dengan menurunnya performa generasi Vietnam yang ketika itu begitu ganas dengan permainan rap-rapnya. Di saat Park Hang-seo keluar, disitulah era baru timnas Indonesia benar-benar terlihat. Dan secara perlahan, Indonesia pun mulai menggusur Vietnam sebagai paling sangar. Yang mana itu dibuktikan dengan kekalahan demi kekalahan yang dialami tim sejuta ngoyen itu atas tim Garuda mulai dari level U16, U23 sampai senior. Ya, harus diakui kalau sejak Park mundur dari Vietnam, prestasi Indonesia seketika itu juga meroket. Terutama sampai di titik ini, tatkala skuad Garuda jadi satu-satunya wakil ASEAN di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuatu yang semakin membuat Park Hang-seo semakin gerah, apalagi ia juga tahu kalau kedalaman skuad Indonesia sekarang ini sangat berbeda dengan apa yang pernah ia hadapi sebelumnya. Maka hal yang wajar jika ia ingin ibaratnya turun gunung untuk sekalian menguji sehebat apa kekuatan timnas yang sekarang. Dan setelah sempat dirumorkan akan melatih timnas India, Park Hang-seo pada akhirnya selangkah lagi akan resmi jadi pelatih timnas Kamboja, sebuah negara yang sepak bolanya sedang menjalani perbaikan besar-besaran. Tentu di samping banyak pertimbangan yang ada, sudah pasti Park Hang-seo ini memang sangat gregetan melihat gimana kiprah Coach Shin yang mantap bersama timnas Indonesia. Wah, dirumorkan Park Hang-seo akan melatih timnas Indonesia dan Kamboja, guys. Wah. Semoga Park Hang-seo dapat job lagi, guys, ya. Entah itu melatih India atau Kamboja. Semoga dia sukses melatih lagi. Di sisi lain, ada nih media Vietnam bernama BGTV yang menyebut jika peluang Indonesia di round ketiga nanti sangat-sangatlah tipis. Hal itu lantaran keberhasilan tim Garuda lolos hanya karena modal keberuntungan mengalahkan Vietnam. Apalagi melihat daftar lawan yang dihadapi kurang lebih sama seperti apa yang pernah dihadapi Vietnam di edisi sebelumnya. Maka sekali lagi, BGTV mengatakan kalau Indonesia akan jadi bulan-bulanan di grup C nanti. Impian Piala Dunia 2026 Asia Tenggara kini bertumpu sepenuhnya di pundak timnas Indonesia. Namun, sulit bagi Indonesia untuk menciptakan hasil yang lebih positif dibandingkan wakil ASEAN sebelumnya. Melihat dari putaran kedua, Indonesia beruntung karena lawan beratnya Vietnam mengalami penurunan dan krisis di bawah asuhan Philippe Troussert. Peluang emas dimanfaatkan Indonesia untuk meraih seluruh 6 poin dalam 2 pertemuan dengan Vietnam. Jadi, kalau saja Vietnam tidak labil dan bertahan hampir setahun, kemungkinan besar kita yang masuk ke putaran ketiga dan bukan Indonesia.
peluang ikut Piala Dunia 2026 bersama Indonesia hanya sebatas teori, bunyi BJTV. Ya, apa yang dikatakan BJTV memang agak nyebelin. Tapi di satu sisi, memang kalau kita lolos ke round ketiga hanya karena menang dari tim sesama ASEAN pun juga fakta. Tapi lebih dari itu, menurut Park Hang-seo, kalau tak boleh sepantasnya media-media di Vietnam terus menjelekan dan menganggap remeh timnas Indonesia. Menurutnya, tim asuhan Sintayong itu telah berhasil menunjukkan perkembangan yang berarti. Selain dengan adanya pemain diaspora, Indonesia dinilai juga cukup bagus dalam mengembangkan pemain muda. Gak seperti Vietnam, yang generasinya mandek dan sulit banget mencari pemain diaspora. Ditambah banyak masalah internal yang itu menjadi salah satu alasan mengapa Park gak melanjutkan pekerjaan di negeri sejuta ngoyen. Maka dari itu, meski di satu sisi ia gregetan melihat Sintayong merajalela, namun bagaimanapun ia juga turut bangga kepada Sintayong yang mampu mengembangkan timnas Indonesia sampai sejauh ini. Pelatih Sin mampu, dan ini telah dibuktikan di masa lalu. Dalam 2 tahun terakhir, Sin juga telah membawa Indonesia menuju perkembangan yang luar biasa. Saya merasa sangat bangga dengan hasil bagus pelatih Korea di Asia Tenggara, ucap Park Hang-seo dilansir dari Sing News. Betul kata Park Hang-seo, bagus sekali perkataannya tadi guys ya. Ya, pesan kepada media Vietnam, jangan terlalu banyak-banyak menjelekan timnas Indonesia, karena timnas Indonesia sekarang sudah banyak perkembangan guys ya, sudah banyak kemajuan. Ya, terlepas dari apapun, pokoknya bakal seru kalau kita melihat lagi duel Coach Shin melawan Park Hang-seo. Dan bagaimanapun, jangan remehkan timnas Kamboja karena di sana sepak bolanya sedang dibangun secara serius. Maka dari itu, secara umum jika semua tim-tim di ASEAN mulai berbenah, jelas ini merupakan hal yang sangat positif bagi semuanya. Karena pada akhirnya, tim-tim ASEAN gak akan lagi dipandang sebelah mata oleh tim-tim besar Asia. Selain itu, rivalitas dan persaingan kompetitif yang mumpuni secara tak langsung juga akan membuat kualitas naik. Sehingga kedepannya, tim-tim ASEAN bisa bersaing di level Asia. Ya kali, cuma Indonesia terus, kan gimana gitu? Intinya, khusus untuk timnas Indonesia nih, mudah-mudahan penambahan squad itu bisa segera terrealisasi. Selain itu, kepada media Vietnam nih yang masih aja julid, ayolah gak usah remehin Indonesia, seolah-olah kalian hebat aja. Ingat loh, di level senior, 3 pertemuan 3 kali kalahkan kalian, mana nggak pernah ngegolin pula. Kocak. Untuk itu sebelum melihat hasil akhirnya gimana di round ketiga nanti, please lah urusi dulu sepak bola dalam negeri kalian yang masih turu gara-gara banyak masalah internal. Atau mungkin bisa fokus aja menatap Piala AFF. Secara 1.000.000%, turunkan skuad utama dan main habis-habisan biar jadi juara. Katanya King ASEAN. Ya udah, monggo diambil AFF-nya. Kalau kita mah mau fokus ke round ketiga dulu aja, oke? Betul. Kita fokus ke round ketiga guys ya. Kalau bersaing di AFF itu hal yang bukan serius, hal yang nggak serius. Kita serius yang di round 3 aja, kualifikasi Piala Dunia ya guys ya. Mantap. Oke guys, itulah info timnas terupdate datang dari YouTube channel Giles dengan salah satu video yang kami reaksi dengan judul "Saya ingin bertarung dengan sekuat yang sekarang". Park Hang-seo kembali siap jadi rival berat STY lagi guys. Wah, mantap. Oke, cukup sekian guys reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.